Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam kebajikan untuk kita semua. Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Made Suryadiatmika, siswa PPPJ 79 kelas 2 nomor absen 20. Izinkan saya pagi ini menyampaikan presentasi saya mengenai Wall of Government. Bagaimana sih konsep Wall of Government tersebut? Wall of Government merupakan sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang mengoptimalkan upaya kolaboratif dalam ruang lingkup koordinasi dari keseluruhan sektor dengan maksud untuk mencapai tujuan pembangunan bersama dan pemerintahan yang terintegrasi dalam pemecahan sebuah isu yang muncul. Pendekatan WOG berfokus kepada pengembangan kebijakan, manajemen, program, dan pelayanan publik. Konsep WOG atau Joint Up Government pada intinya adalah merupakan solusi permasalahan klasik yang terdapat dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu komunikasi antar lembaga dan koordinasi. Dalam prakteknya, WOG sering diartikan sebagai perspektif baru dalam menerapkan dan memahami koordinasi antar sektor. Dalam pengertian USIP, WOG ditekankan pada pengintegrasian upaya-upaya kementerian atau lembaga pemerintah dalam mencapai tujuan-tujuan bersama. WOG juga dipandang sebagai bentuk kerjasama antar seluruh aktor pemerintah dan sebaliknya. Inti dari WOG adalah koordinasi secara integratif serta manajemen berbagai tugas di antara sesama partisipan yang ditujukan untuk memperoleh suatu hasil yang tidak dapat dicapai apabila bekerja sendiri. Terdapat beberapa metode pendekatan yang bisa dilakukan oleh beberapa negara-negara di dunia dalam penerapan konsep WOG tersebut. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, penguatan koordinasi antar lembaga, di mana penguatan koordinasi antar lembaga penting untuk dilakukan agar visi misi dan orientasi pemerintah untuk membentuk suatu pelayanan publik secara terintegrasi. Yang kedua, membentuk lembaga koordinasi khusus. Pembentukan lembaga terpisah dan permanen yang bertugas dalam mengkoordinasikan sektor atau kementerian adalah salah satu cara melakukan WOG. Lembaga koordinasi ini biasanya diberikan status kelembagaan setingkat lebih tinggi atau setidaknya setara dengan kelembagaan yang dikoordinasikannya. Yang ketiga, membentuk gugus tugas. Gugus tugas merupakan bentuk kelembagaan koordinasi yang dilakukan di luar struktur formal yang sifatnya tidak permanen. Pembentukan gugus tugas biasanya menjadi salah satu cara agar sumber daya yang terlibat dalam koordinasi tersebut dicabut sementara dari lingkungan formalnya untuk berkonsentrasi dalam proses koordinasi tadi. Bagaimana sih contoh konkret penerapan WOG tersebut? Sebelum saya menginjakkan ke hal tersebut, tentunya terdapat tantangan dalam penerapan praktek WOG tersebut. Tantangannya yang akan dihadapi adalah kapasitas SDM dan institusi, di mana kapasitas SDM dan institusi-institusi yang terlibat dalam WOG tidaklah sama. Perbedaan kapasitas ini bisa jadi kendala serius ketika melakukan pendekatan WOG tersebut. Misalnya, mendorong terjadinya merger atau akuisisi kelembagaan, di mana terjadi penggabungan SDM dengan kualifikasi yang berbeda. Kedua, nilai dan budaya organisasi seperti halnya kapasitas SDM dan institusi, di mana nilai dan budaya organisasi menjadi kendala manakala terjadi upaya kolaborasi sampai dengan penyatuan kelembagaan. Yang ketiga, masalah kepemimpinan. Kepemimpinan menjadi salah satu kunci penting dalam pelaksanaan WOG. Kenapa? Karena kepemimpinan yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang mampu mengakomodasi perubahan nilai dan budaya organisasi serta menjamu SDM yang tersedia guna mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, contoh konkret penerapan WOG tersebut di Indonesia, khususnya terdapat kerjasama yang dilakukan antara Kejaksaan dan TNI
merupakan salah satu contoh penerapan adanya WOG yang best practice karena mampu untuk penguatan Kejaksaan Agung berdasarkan asas single prosecution system yang berlapis secara universal, serta membantu mempercepat proses penuntutan dalam ruang lingkup pidana militer, di mana prinsip single prosecution system ini terkandung atau dituangkan dalam pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, yang menyebutkan bahwa kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan atau LN on the bar. Artinya, penuntutan harus berada di satu lembaga, yakni kejaksaan, agar terpeliharanya kesatuan kebijakan di bidang penuntutan, sehingga dapat menampilkan ciri khas yang menyatu dalam tata pikir, tata laku, dan tata kerja. Melalui sinergitas antara Kejaksaan Agung dengan TNI, khususnya dalam hal ini pembentukan Jampitmil, menciptakan resolusi baru terkait penyelesaian penanganan perkara atau permasalahan pidana militer yang bersifat netral tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.